Saya sih cuci maaf loh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Oke, ya. Saya harap kayaknya ini udah join semua ya. Udah 23 mahasiswa masuk. Oke, bisa kita mulai aja. Seperti biasa minggu depannya baru kelompok 3 ya yang presentasi gitu. Jadi minggu pertama itu pemaparan materi dari dosen, kemudian minggu berikutnya baru pembahasan hasil diskusi oleh kelompok yang bertugas. Saya tak langsung aja presentasiin. Karena saya mohon maaf ya, nanti mungkin tidak bisa lama kelasnya. Tolong diinfo kalau misalnya tampilan layar Anda sudah berubah. Berubah. Sudah muncul belum ya? Sudah, Bu. Oke. Berubah. Ya. Oke, pada materi 2 minggu ke depan ya, minggu ini dan minggu depan, kita akan membahas tentang audit persediaan dan audit pembelian. Karena dua hal ini adalah akun yang saling berkaitan. Persediaan itu biasanya cenderung berkaitan dengan pembelian. Ya, jadi setiap ada pembelian, maka persediaan nanti akan bertambah. Oke, kita ini dulu, refresh lagi. Jadi beberapa ciri dari sistem pengendalian internal yang baik itu yang bisa dilihat atau yang bisa direview oleh auditor adalah yang pertama, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pembelian, penerimaan barang, gudang, akuntansi, dan keuangan. Kedua, digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut tercetak, misalnya purchase requisition, purchase order. Kemudian ada delivery order, kemudian receiving report, sales order, dan sales invoice. Kemudian yang ketiga, adanya sistem otorisasi, baik itu untuk transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas atau bank, maupun pengeluaran kas atau pengeluaran bank. Menggunakan anggaran atau budget untuk pembelian, produksi, penjualan, dan penerimaan serta pengeluaran kas. Ini beberapa ciri SPI yang dikatakan baik. Kita masuk ke audit pembelian. Oke, di dalam audit pembelian maka di sini ada beberapa pengakuan ya yang terkait dengan transaksi pembelian. Yang pertama, timbulnya beban, yaitu pemakaian aset yang berasal dari pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang menjadi kegiatan utama perusahaan. Oke, ini ada mahasiswa yang masuk, tapi berhubung sudah mulai presentasi, maka mohon maaf ya, nanti saya proses setelah selesai presentasi. Yang kedua, kewajiban. Pengorbanan manfaat ekonomis yang timbul di masa yang akan datang karena kewajiban saat ini perusahaan dengan cara mentransfer aset atau memberikan jasa kepada perusahaan lain di masa yang akan datang akibat transaksi yang terjadi di masa lalu. Oke, ini ada ini adalah siklus pembelian ya. Jadi auditor itu harus paham bagaimana alur proses pembelian itu serta catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dari siklus pembelian. Oke, di sini ada dua sisi ya, sisi kiri dan sisi kanan. Oke, di sini ini kursor saya kelihatan nggak? Gerak-gerak nih. Oke ya, saya beri petunjuk. Pembelian, ya. Oke, pembelian itu kenapa berhubungan dengan persediaan? Karena pembelian ini nanti dia masuk di gudang, ya. Hasil dari pembelian nanti dia masuknya di gudang. Oke, ini kurang satu panah berarti. Yang
pertama, antara pembeli, berarti perusahaan kita dengan vendor atau perusahaan penjual, itu bertransaksi dulu ya. Kita melakukan pesanan pembelian atau purchase order ya. Kita masuk sini. Permintaan pembelian, kemudian dari vendor memberikan balasan atau komitmen. Ya, oke, kita penuhi atau tidak terkait dengan permintaan pembelian kita. Kemudian setelah komitmen ini disepakati berdua ya antara vendor dan pembeli, barulah vendor itu mengirimkan barang. Setelah mengirim barang pesanannya, maka dimasuk ke perusahaan kita namanya bagian penerimaan. Di penerimaan ini nanti barang-barang dimasukkan ke gudang, ya ini maaf kurang satu panah lagi. Dan dia ini namanya menambah persediaan. Kemudian dari vendor ini memberikan terkait dengan penerimaan ini ya, terkait dengan penerimaan barang. Kalau dibayarnya itu tidak tunai, maka akan muncul utang dagang. Ya, muncul utang dagang, yang mana utang dagang ini harus dibayarkan kepada vendor. Ya, jadi nanti ketika sudah jatuh tempo, maka utang ini harus dilunasi gitu ya kepada vendor. Kemudian vendor terkait dengan pengiriman barang juga akan mengirimkan fakturnya, ya faktur penjualan dan laporan saldo vendor. Oke, laporan saldo vendor ini berkaitan misalnya kalau utang dagangnya dicicil, gitu ya, pembayarannya dilakukan secara mencicil. Kemudian dari sisi perusahaan kita atau dari sisi pembelian, ketika terjadi proses pembelian itu harus ada data, ya data-data di sini harus dicatat. Jadi ketika perusahaan itu membeli sesuatu secara tunai maupun kredit, maka transaksi tersebut harus dicatat, ya harus ada datanya. Kemudian ketika telah menerima pengiriman barang, maka dari bagian penerimaan harus membuat surat tembusan kepada bagian pembelian bahwa pembelian atau pesanan pembelian yang dilakukan di bagian sini sudah diterima oleh bagian gudang atau tim penerimaan. Kemudian tadi berkaitan dengan pembelian yang tidak dibayar secara tunai, maka harus ditulis ya kewajiban yang muncul yaitu utang dagangnya dan harus dimasukkan ke dalam buku besar masing-masing untuk tiap vendor ya terkait dengan utang dagangnya. Oke. Ini beberapa fungsi di dalam transaksi pembelian. Yang pertama ada permintaan atau requisitioning ya. Yaitu pihak yang berwenang mengajukan pesanan pembelian di dalam perusahaan. Kemudian pihak berikutnya ada pembelian atau purchasing, yaitu melaksanakan pesanan pembelian yang sudah diotorisasi. Lalu ada penerimaan atau receiving, yaitu bertanggung jawab atas penerimaan barang, memperhitungkan juga itemnya, jumlahnya, dan memeriksa barang yang diterima dari vendor. Karena kalau nanti tidak diperiksa barang ketika ada barang-barang cacat, maka ibaratnya kita tidak bisa klaim gitu ya. Oleh karena itu diperiksa terlebih dahulu agar ketika diketahui ada barang yang tidak sesuai atau barang cacat bisa kita minta ganti atau retur kepada vendor kita. Kemudian pemrosesan faktur, memastikan pencatatan barang dan jasa yang diterima serta mengakui kewajiban yang timbul. Pengeluaran atau disbursement, yaitu menyiapkan dan menandatangani cek yang akan dibayar ke vendor. Ya, jadi jika pembayarannya itu dalam jumlah besar, maka perusahaan nanti biasanya akan menggunakan cek. Untuk utang usaha itu jika penerimaan barang yang sudah diterima oleh perusahaan itu tidak dibayar secara tunai ya, maka dia masuk ke utang usaha, yaitu memastikan seluruh faktur vendor, pengeluaran kas, dan penyesuaian telah dicatat di dalam catatan utang usaha. Kemudian dimasukkan ke dalam buku besar, ya memastikan seluruh pembelian, pengeluaran kas, dan utang telah diakumulasi, diklasifikasi, dan diringkas pada akun-akun yang tepat. Ini beberapa dokumen dan catatan yang muncul atau yang diperlukan dari transaksi pembelian dan persediaan. Yang pertama ada purchase requisition, purchase order, receiving report, vendor invoice, voucher, voucher register, kemudian ada accounts payable subsidiary ledger, kemudian ada vendor statement, ada check, cash disbursement journal atau check register. Ya ini beberapa dokumen atau catatan gitu ya yang
menjadi perhatian dari auditor juga. Jadi kalau auditor memeriksa tentang apa namanya tadi, audit persediaan, audit pembelian, ya ini dokumen-dokumen ini yang harus dicari dan ditemukan oleh auditornya. Oke, ini beberapa transaksi ya, kelas transaksi. Ini sumbernya dari buku Arens ya tahun 2016. Beberapa kelas dari transaksi, akun, fungsi bisnis, dan dokumen serta catatan yang berhubungan dengan siklus pembayaran ya atau siklus pembelian gitu. Oke, di sini bisa kita lihat untuk kelas transaksi akuisisi atau pengakuan akunnya itu adalah persediaan. Kemudian ada properti, plant and equipment, ada beban di muka ya, ada akun utang, kemudian ada beban yang dikeluarkan dari manufaktur, proses apa namanya produksi, ada beban penjualan, ada beban administratif. Nah, karena kita berhubung dengan persediaan, maka kita coba fokus ke sini ya, dan account payable ya atau utang. Oke, business functionnya adalah processing purchase order. Jadi di sini ketika ada inventory ya di akun persediaan, maka fungsi bisnis terkaitnya adalah proses apa namanya pesanan ya, pesanan pembelian. Dan dokumen catatan yang perlu dicari itu adalah purchase requisition sama purchase order. Kemudian terkait dengan account payable atau akun utang, maka fungsi bisnis terkaitnya adalah mengenali kewajiban yang timbul itu punya siapa. Makanya di sini ada vendor's invoice. Jadi masing-masing invoice atau faktur dari vendor itu dipisahkan menurut vendor kita. Ya, kemudian dan yang lain-lainnya ini ke bawah gitu ya. Kemudian untuk pengeluaran tunai cash itu uang ya, bisa dilihat apakah menggunakan cash in bank, berarti kas yang ada di bank, uang kas gitu ya. Terus ada juga akun utang dan purchase discount kalau misalnya pembelian kita ternyata mendapat potongan harga dari si vendor. Ini business functionnya masuk ke processing and recording cash disbursement. Kemudian dokumen dan catatan yang diperlukan itu adalah cek ya, lembar cek apakah terjadi penggunaan lembar cek atau pembayaran secara elektronik ya, bisa m-banking, internet banking dan lain-lain. Oke, terus di sini ada cash disbursement transaction file sama cash disbursement journal or listing. Ya, jadi pencatatan jurnalnya ketika terjadi pengeluaran tunai atau kas keluar gitu ya. Oke, kemudian ini seperti biasa terhadap sistem pengendalian internal maka ada 6 karakteristik ya yang selalu melekat di sistem pengendalian internal yang kita pelajari bersama. Yang pertama adanya pemisahan fungsi, kemudian karyawan yang kompeten, aksesi, otorisasi, pencatatan, dan pembandingan. Oke, untuk audit persediaan, kita lihat dulu tujuan dari audit persediaan, yaitu menilai kewajaran atas nilai persediaan atau saldo persediaan. Memeriksa ada tidaknya pengendalian internal yang cukup baik atas persediaan yang dimaksud. Lalu memeriksa persediaan yang tercantum di neraca, apakah betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Masih ingat tanggal neraca berapa tanggalnya, Mbak Mas? Boleh dijawab? Akhir periode. Akhir tanggal periode 20 Desember. Berapa? 20 Desember. 20 Desember. Oke, yang lain? 30, Bu. 31 Desember. 30 apa 31? 31, Bu. Oke, karena ya Desember itu tanggalnya ada 31, maka akhir periode per 31 Desember ya. Jadi nanti auditor harus benar-benar memeriksa ya. Misal di laporan keuangan klien kita bilang persediaannya tuh sejumlah 1 juta. Ini misal. Maka auditor perlu menghitung
ya perlu memeriksa benar nggak nilai 1 juta ini ya yang disebutkan di neraca itu ada fisiknya, ada wujudnya, dan itu benar-benar punya perusahaan gitu ya, sesuai tanggal neraca yang dilaporkannya. So, kemudian yang keempat, memeriksa kesesuaian antara metode penilaian persediaan atau valuation dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ya, ini berarti sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Memeriksa kesesuaian antara sistem pencatatan persediaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan, yaitu atas audit atas persediaan. Oke, ini ada beberapa masalah gitu ya yang muncul atau yang melekat gitu di akun persediaan. Jadi pada umumnya persediaan merupakan jenis perkiraan yang besar di dalam neraca ya, karena persediaan itu termasuk aset lancar dan posisinya itu kedua setelah kas ya, ya kan? Kalau nggak salah ada kas, persediaan, kemudian piutang. Jadi termasuk aset lancar dan jumlahnya cenderung dia besar nilainya atau nominalnya di dalam neraca. Dan sering juga merupakan unsur terbesar dari keseluruhan modal kerja. Ya. Karena dari apa namanya persediaan ini jika semua sudah laku terjual maka akan menjadi atau berubah menjadi kas, aliran kas masuk bagi perusahaan. Maka dia bisa dikatakan juga sebagai modal keseluruhan modal kerja gitu. Persediaan pada lokasi yang berbeda yang menyulitkan pengendalian secara fisik serta perhitungannya ya. Ini adalah problem berikutnya. Jika persediaan itu ada di lokasi yang berbeda-beda sehingga apa namanya pengendalian internalnya akan lebih sulit gitu ya, baik itu secara fisik maupun ketika melakukan perhitungannya. Lalu juga ini jika jenis persediaannya itu ternyata sangat beragam ya, misalnya beras itu perusahaan punya merek banyak sekali, ada 100 misalnya gitu kan. Nah, itu menjadi kesulitan juga, menjadi tantangan juga bagi auditor ketika melakukan pemeriksaan tersebut. Karena memang harus diperiksa setiap jenis, setiap variasi gitu ya, yang diakui oleh perusahaan. Kemudian penilaian atas persediaan juga selalu menyulitkan karena adanya faktor keuangan dan kebutuhan untuk mengalokasikan biaya-biaya ke dalam persediaan. Adanya beberapa metode penilaian persediaan yang dapat digunakan, tetapi setiap klien tertentu harus menggunakan satu metode secara konsisten dari tahun ke tahun. Jadi metode penilaian persediaan itu ada beberapa metode ya. Jadi di dalam standar akuntansi keuangan juga memperbolehkan kita itu untuk memilih satu dari metode-metode penilaian persediaan. Hanya saja auditor harus menilai kekonsistensian si klien kita itu dalam menggunakan metode penilaian persediaan. Jadi memang baiknya ketika sudah memilih misalnya menggunakan metode FIFO, ya sampai kapanpun harusnya FIFO gitu ya. Jangan sekarang FIFO, besok LIFO, besok average, ganti-ganti. Nah itu kan nanti jadi tidak konsisten dan itu akan menyulitkan dari baik klien maupun auditor dalam menghitung nilai asli dari persediaan tersebut. Oke, ini ada beberapa kesalahan dan penyimpangan yang umumnya terjadi di dalam siklus persediaan dan pembelian. Yang pertama, persediaan sudah dikirim namun belum dicatat. Yang kedua, pemakaian persediaan belum dicatat secara benar. Yang ketiga, pembelian sudah dicatat tetapi barangnya belum kita terima. Yang keempat, barang sudah diterima tetapi ternyata belum dicatat sebagai pembelian. Kemudian yang berikutnya, pembelian dicatat terlalu besar dari nominal yang sebenarnya. Terjadi pembelian barang tanpa otorisasi. Nah, ya ini sudah, jadi sebagai auditor sudah harus bisa menilai dari beberapa kesalahan tersebut, mana sih yang kesalahan karena tidak sengaja dan mana yang merupakan bentuk penyimpangan atau kesalahan yang disengaja. Kemudian yang berikutnya, terdapat persediaan yang hilang atau dicuri, terjadi perhitungan persediaan yang tidak benar, terjadi penilaian persediaan yang tidak benar. Oke, kemudian kita masuk ke kelompok
asersi ya, asersi atas kelompok transaksi. Yang pertama, keterjadian. Ya, jadi auditor perlu melihat dari asersi keterjadian, apakah transaksi persediaan itu sudah dilakukan secara sah atau tidak. Ya, kalau pakai otorisasi maka dilihat form atau dokumen-dokumen ya dari mulai pembelian sampai kemudian barang tersebut diterima oleh perusahaan dan masuk ke gudang sebagai persediaan. Maka dilihat keabsahannya. Kemudian kelengkapan, apakah seluruh transaksi ya yang berkaitan dengan persediaan dan peristiwa dari proses persediaan ini sudah dicatat seluruhnya. Kemudian otorisasi, semua transaksi persediaan dan peristiwa telah diotorisasi dengan layak. Yang selanjutnya, akurasi, yaitu transaksi persediaan telah dihitung dengan benar dan persediaan akhir serta pendapatan dan harga pokok penjualan terkaitnya telah diakumulasi dengan benar dari jurnal dan buku besarnya. Kemudian untuk asersi pisah batas, pengiriman persediaan dan pengiriman penerimaan persediaan dan pengiriman dicatat pada periode akuntansi yang benar. Sesi klasifikasi, persediaan dicatat di akun yang tepat. Apakah persediaan itu berupa bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi. Oke, kalau yang tadi itu atas kelompok transaksi, maka ini asersi atas saldo akun di akhir periode. Maka dilihat keberadaannya. Persediaan yang dicatat di dalam buku dan catatan itu benar-benar ada. Ya, jadi wujudnya itu ada, keberadaannya itu ada, atau eksistensinya itu ada. Kemudian dilihat yang muncul hak dan kewajibannya. Jadi entitas itu nanti memiliki hak hukum ya, yaitu kepemilikan atas persediaan yang dicatat. Kelengkapannya, semua persediaan sudah dicatat. Penilaian dan alokasi, persediaan dicatat dengan tepat sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya. Misalnya nilai yang lebih rendah dari nilai buku atau pasar menggunakan metode low cost or market. Kemudian untuk asersi penyajian dan pengungkapan, maka keterjadian serta hak dan kewajiban. Semua peristiwa yang diungkapkan, transaksi dan hal lain yang terjadi dengan persediaan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Untuk asersi kelengkapan, semua pengungkapan yang terkait dengan persediaan yang harusnya dimasukkan di laporan keuangan itu sudah benar-benar dimasukkan. Klasifikasi dan kemampuan untuk dapat dipahami, yaitu informasi keuangan yang terkait dengan persediaan telah disajikan dan dijelaskan dengan tepat. Dan pengungkapan telah dinyatakan dengan jelas. Akurasi dan penilaian, informasi keuangan dan lainnya terkait dengan persediaan telah diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Oke, ini 6 karakteristik sama ya seperti yang tadi. Ada pemisahan fungsi, karyawan yang kompeten, aksesi, otorisasi, pencatatan, dan pembandingan. Ini pengendalian internal yang berkaitan dengan persediaan dan pembelian ya. Oke, untuk tahapan prosedur auditnya, ini kita pada tahapan memahami bisnis klien, ya tahap pertamanya memahami bisnis klien. Jadi auditor itu perlu cukup memahami atau perlu cukup mendapatkan pemahaman atas bisnis perusahaan klien, karena ini merupakan hal dasar terhadap audit ya. Kalau ini berhubungan dengan persediaan, maka audit persediaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh auditor melalui kuesioner pemahaman bisnis dan jenis usaha klien itu bisa memberikan auditor pemahaman lebih baik lagi mengenai aspek-aspek unik dari bisnis dan jenis usahanya. Misalnya mempertanyakan tentang faktor musiman dan siklus, sifat dari keuangan, metode dan kebijaksanaan penjualan, kondisi persaingan usaha, bahan baku dan sumbernya, tenaga kerja dan fasilitas pabrik yang berkaitan dengan kebijaksanaan operasi perusahaan, dan karakteristik sistem informasi termasuk metode costing atau metode biayanya ya. Pemahaman ini bisa membuat auditor ya untuk mencapai kesimpulan mengenai aspek-aspek laporan keuangan sehubungan dengan persediaannya. Kemudian tahapan prosedur audit berikutnya yaitu menilai SPI perusahaan.
bertujuan untuk meyakinkan auditor bahwa adanya pengendalian yang memadai terhadap mutasi persediaan. Semua transaksi persediaan sudah dicatat dan diklasifikasikan dengan tepat. Perhitungan fisik persediaan telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Harga perolehan persediaan telah ditentukan dengan tepat, dan penyesuaian atas persediaan yang bergerak lambat atau slow moving, usang dan rusak itu sudah dilakukan dengan tepat. Tahapan prosedur berikutnya yaitu pengujian substantif. Jadi setelah melakukan pengujian pengendalian ya atas PSPI perusahaan, lalu melakukan pengujian substantif. Tujuan utamanya dari pengujian substantif itu untuk memberikan bukti nyata dari keberadaan atau eksistensi dan melakukan penilaian persediaan. Pengujian ini meliputi observasi dan pengujian perhitungan fisik atau stock opnam, pengujian ringkasan, dan pengujian harga. Jadi nanti untuk rincian dari pengujian substantif, silakan ini menjadi tugas Anda. Oke, kita bahas ke kuesionernya ya, hasil kuesioner kita. Yang pertama, apakah perhitungan fisik persediaan dilakukan minimal setahun sekali? Jawabannya iya. Apakah perusahaan membuat instruksi tertulis untuk perhitungan fisik persediaan? Jawabannya iya. Apakah instruksi tersebut diikuti pada waktu dilakukan perhitungan fisik persediaan? Iya. Apakah perhitungan fisik persediaan dilaksanakan oleh pihak yang independen? Iya. Apakah persediaan cukup dilindungi dan diawasi? Iya. Apakah setiap penerimaan barang selalu dibuatkan laporan penerimaan barang? Iya. Apakah fungsi pembelian terpisah dari fungsi penerimaan dan akuntansi? Jawabannya tidak, karena penerimaan dan pembelian berada di bagian yang sama. Apakah perusahaan menggunakan surat permintaan pembelian? Iya. Apakah perusahaan menggunakan surat pesanan pembelian bernomor urut tercetak? Iya. Apakah pembelian diotorisasi oleh manajemen yang bertanggung jawab? Iya. Apakah semua barang yang diterima dihitung dan dicek terkait kelengkapan dan sebagainya? Ya. Apakah perusahaan menyelenggarakan catatan persediaan secara perpetual? Ya, ada periodik, ada perpetual. Ternyata perusahaan ini menggunakan perpetual. Jawabannya iya. Apakah catatan tersebut diselenggarakan oleh karyawan yang tidak bertugas melindungi persediaan atau tidak bertugas mengawasi persediaan? Jawabannya tidak. Berarti catatan itu dibuat oleh karyawan yang bertugas melindungi persediaan. Apakah perusahaan secara periodik menilai lebih lanjut selisih yang terjadi antara hasil perhitungan fisik dengan catatannya? Ya, dan sudah selesai. Itulah kuesioner pengendalian internet kita. Ya, jadi nanti setelah ini materi PPT akan saya share di e-learning, jadi bisa Anda download gitu ya. Oke, terkait dengan apa namanya, saya share sekarang aja daripada nanti kelupaan. Terkait dengan materi kita hari ini, adakah yang ingin ditanyakan mungkin? Monggo. Tadi kayaknya dia mau gabung kok bilang ya, disuruh gabung aja. Nah, nih. Kayak ada 3 orang deh yang mau. Kok lama sekali. Mana orangnya? Jadi kayak ada suara. Ya, ini kalau di tampilan Anda kayak gini juga nggak bentuknya? Learning. Sama bentuknya. Kadang-kadang gitu, Bu. Kadang-kadang. Karena loadingnya itu, Bu. Loadingnya lama, Bu. Kadang-kadang gitu. Internetnya lemot, Bu. Oke, internetnya lemot. Ya, saya masukin ke sini. Silahkan di download ya.
Udah siap belum sih ini? Oh, belum siap. Ya, ditunggu saja. Ini datang lagi. Jadi gitu ya, kalau misalnya saya yang presentasi, kan full screen tuh saya tampilin. Kalau ada mahasiswa yang telat, kan otomatis saya harus motong presentasi saya harus approve Anda yang baru masuk. Terus saya buka lagi PPT-nya, ya kan? Itu jadi pertama mengganggu, ya. Yang kedua, kalau nanti pas bagian saya yang presentasi, ya tolong semuanya sudah bisa on, join it, gitu ya. Sehingga beda kalau misalnya Anda yang presentasi. Kalau Anda yang presentasi, kan nggak ngaruh ya, karena taran PPT itu kan dari apa namanya komputer Anda, laptop Anda ya. Jadi saya masih bisa ini apa namanya masih bisa mengapprove Anda yang masuk. Tuh. Oke, sudah saya upload, silakan bisa di download gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana kalau kita akhiri saja? Tujuh kah? Ada yang mau? Yuk, silakan. Aduh. Ada yang mau tanya? Mungkin kelompok yang akan datang yang maju. Silakan yang mau bertanya, yuk. Mumpung kita terhubung, silakan yang bertanya. Ada? Tidak? Jawab dong. Ini mau ada yang tanya Tidak enggak? ada, Bu. Sudah jelas. Alhamdulillah. Nah, gitu kan jelas, enak. Saya nggak monolog gitu loh. Nah, ya, Bu. Ya. Oke, kalau gitu ya sudah. Silakan Anda pelajari lebih lanjut ya. Bukunya bebas, Anda terserah buku auditing 1, 2 pakai yang punya siapa, punya lokal lagi. Pakai yang pengarangnya dari ini kenapa nggak mau sih? Dwi Martani Yang boleh. pengarangnya dari boleh. Itu dosen UI itu.